誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan mengenai sebuah hal lain yang tidak kalah menariknya dari manga Tokyo Revengers, yaitu manga spin-off Letter from Baji chapter ketiga. Oh iya, buat kalian yang bingung dan juga penasaran, Bang, sebenarnya manga spin-off ini keluar setiap hari apa aja sih? Jawaban resminya, manga spin-off Letter from Baji ini keluar 1 minggu sekali setiap hari Minggu pada jam 10 malam. Tentunya dalam format full bahasa Jepang dengan harga Rp9.800. Namun jika kalian mau sabar menunggu, biasanya dalam waktu 2-3 hari sudah ada versi bahasa Inggrisnya di tempat baca manga favorit kalian. Nah, jika sudah jelas, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Cerita ini dibuka dengan sebuah panel yang menarik, di mana pada momen itu, nampak Chifuyu yang masih terus terlihat kesal dengan semua tingkah laku dari Sato, yang kebetulan berhasil mengalahkannya dan juga mengerjainya dengan mudah pada chapter sebelumnya. Selain itu, Chifuyu juga kesal setelah mengetahui sebuah fakta, bahwa ternyata Sato Ryusei ada di sekolah dan juga kelas yang sama dengan Chifuyu. Pada panel selanjutnya, dalam hati Chifuyu pun berkata, "Hah? Kenapa Baji mau menerima atau mengangkat orang itu sebagai wakil kapten? Padahal Sato selalu bertindak semaunya, alias melawan aturan serta mementingkan egonya sendiri. Aku sadar Sato adalah orang yang sangat kuat, namun aku rasa Sato adalah orang yang berbahaya." Nah, menarik ya, semua kekesalan dari Chifuyu itu bahkan terus terbawa sampai ke sekolah. Di mana pada panel ini terlihat ketiga orang teman-temannya saat mencoba menghibur Chifuyu yang terlihat sedang bad mood karena terus-menerus overthinking ketika memikirkan seorang Ryusei Sato. Namun setelah beberapa saat berlalu, Chifuyu pun akhirnya meladeni semua teman-temannya dan langsung bertanya, "Oi, kalian semua, apa kalian kenal seorang anak yang bernama Ryusei Sato?" Mendengar pertanyaan dari Chifuyu, ketiga temannya pun langsung menjawab dan juga menjelaskan secara bergantian. "Hah? Tentu saja kami kenal. Dia kan teman sekelas kita. Sato itu terkenal sebagai seorang siswa yang keren dan juga sangat aktif bergaul. Namun sayangnya di kalangan anak laki-laki Sato kurang populer, karena faktanya Sato adalah orang yang lemah dan tidak pandai bertarung." Tidak hanya sampai di situ, mereka bertiga pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Oh iya, terlepas semua hal positif yang ada di sekitarnya, ada satu hal yang membuat para siswa laki-laki iri kepadanya, yaitu karena Sato sangat populer dan juga sangat disukai oleh banyak sekali perempuan-perempuan cantik yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana menurutmu Chifuyu? Apakah kita perlu mengajarnya juga? Jika kau memperbolehkan, maka kami bertiga saja sudah cukup untuk mengalahkan Ryusei Sato. Mendengar semua ucapan dari temannya, Chifuyu pun hanya diam dan tidak menjawabnya. Tapi dalam hati Chifuyu berkata, "Bodoh, kalian belum tahu saja siapa sebenarnya dia. Walaupun Sato menyembunyikan identitas aslinya dan berpura-pura menjadi orang lemah di sekolah ini, namun kenyataannya justru sebaliknya. Sato adalah seorang berandalan menyeramkan yang luar biasa kuat. Bahkan Sato pun mampu menghancurkan atau mengalahkan sekelompok anggota geng lawan hanya dengan seorang diri." Tidak lama berselang, tiba-tiba saja di panel ini Chifuyu melihat Sato yang nampak terburu-buru ingin meninggalkan sekolah setelah jam pelajaran selesai. Dengan cepat Chifuyu pun langsung memanggilnya dan juga bertanya, "Woi Sato, kau mau kemana?" Mendengar pertanyaan itu, Sato pun langsung meresponnya, "Ada suatu urusan yang tidak bisa aku tinggalkan, jadi aku pergi dulu ya." Dan di saat yang bersamaan, Sato pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan sekolah ini. Melihat respon dan reaksi dari Sato tersebut, Chifuyu pun semakin overthinking. Dalam hatinya, Chifuyu berkata, "Hah? Ada apa ini? Kenapa dia sangat aneh sekali? Apakah Sato menyimpan suatu rahasia yang tidak ingin aku ketahui? Jangan-jangan Sato memiliki sebuah geng lain dan berniat untuk menyerang geng Toman." Bahkan di dalam pikiran Chifuyu ini, dia membayangkan sebuah geng kecil yang bernama Shibuya Ryusei dengan seragam geng yang bertuliskan "Aku cinta Sato Ryusei". Aneh banget ya. Ternyata selera fashion dan imajinasi dari Chifuyu ini sudah error sejak dirinya masih kecil. Tidak hanya sampai di situ, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Sial, jika memang benar Sato menyembunyikan sesuatu dan berniat untuk mengkhianati Baji, maka aku tidak akan tinggal diam saja. Kalau begini, aku akan ikuti saja dia dulu sampai aku bisa menemukan bukti-buktinya." Nah, mulai dari sinilah misi Chifuyu untuk mengikuti Sato dari belakang akhirnya dimulai. Scene pun kembali berpindah.
Ternyata di momen ini Sato sudah sadar bahwa Chifuyu diam-diam berusaha mengikutinya dari belakang. Oleh karena itu, Sato pun langsung menyusun sebuah rencana cerdas untuk kembali mengerjai dan juga menipu Chifuyu. Cara pertama adalah dengan masuk ke sekolah khusus wanita. Namun ketika sampai di sekolah itu, Sato langsung keluar menggunakan pintu belakang. Melihat hal itu, Chifuyu yang polos pun langsung berlari dengan cepat dan langsung mendobrak pintu sekolah wanita ini. Namun sayangnya ketika sampai di dalam, Chifuyu tidak bisa menemukan Sato sama sekali. Dan malah dianggap sebagai seorang anak mesum yang sedang mencoba mengintip. Lalu cara yang kedua dengan berpura-pura pergi makan ramen. Di mana pada momen ini Sato sudah lebih dulu menuliskan pesan kepada penjual ramen untuk terus memberikan mangkuk ramen dengan isi yang kosong ketika dirinya meminta tambah lagi. Pada panel ini, Chifuyu yang polos pun tentu saja tidak mau kalah dengan Sato. Oleh karena itu, setiap Sato berpura-pura memesan satu mangkuk ramen lagi, Chifuyu pun melakukan hal yang sama dan ikut memesan satu mangkuk ramen ekstra lagi. Setelah beberapa saat berlalu, Chifuyu akhirnya kekenyangan dan langsung pergi ke kamar mandi. Di saat itulah Sato langsung mencoba pergi dan meninggalkan Chifuyu. Beruntungnya di momen ini Chifuyu mampu mengejar ketinggalannya hingga akhirnya mereka berdua pun sampai di dalam rumah sakit. Nah, mulai dari sinilah hal mengejutkan dan juga mengharukan kembali terjadi. Di panel ini nampak Sato yang sedang membawa sebuah karangan bunga yang kemudian diletakkan di sebuah ruangan begitu saja sebelum akhirnya Sato pergi. Namun di saat yang bersamaan, Cho yang sebelumnya sedang koma ternyata sudah sadar dan juga melihat Sato. Di momen itu dengan cepat Cho pun langsung memanggil Sato serta berkata kepadanya, "Oh, jadi selama ini kaulah orang yang selalu mengirimkan aku bunga setiap hari selama aku dirawat di rumah sakit ini." Tidak hanya sampai di situ, Cho pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Oi Ryusei, kemarin semua anggota geng Yakyodoji datang menengokku dan langsung meminta maaf kepadaku. Aku dengar kau datang sendirian ke markas mereka untuk memberikan pelajaran sekaligus mengalahkan semua anggota geng Yakyodoji. Aku tidak menyangka kau sampai nekat melakukan hal itu hanya demi membalaskan semua kekalahanku. Terima kasih banyak Ryusei Sato." Mendengar semua perkataan Cho tersebut, Sato pun langsung meresponnya. "Haha, kau tidak perlu khawatir. Aku melakukan semua hal itu karena hanya kau sajalah satu-satunya anggota divisi pertama yang mengerti tentang bola. Dan hanya kau sajalah yang paham tentang seberapa besar rasa cintaku kepada olahraga sepak bola. Selebihnya tidak perlu kau pikirkan lagi. Oh iya, jangan bilang siapa-siapa ya, jika akulah orang yang selalu mengantarkan bunga setiap hari. Dan jangan bilang siapa-siapa kalau aku datang lagi menjengukmu hari ini. Oke, kalau begitu aku pergi dulu ya. Bye-bye." Namun sebelum Sato meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba saja Cho kembali berkata, "Sial, kau ini selalu sok keras dan sok tidak peduli. Tapi nyatanya di antara semua anggota geng Toman divisi pertama, hanya kau sajalah yang selalu memperhatikan kami dan selalu melindungi kami diam-diam atau di balik bayangan. Asal kau tahu saja, tidak peduli seberapa keras kau mencoba untuk menjaga jarak dengan kami, namun nyatanya kami semua selalu tahu bahwa kau adalah orang yang sangat baik. Bahkan semua orang di divisi pertama juga selalu menganggapmu sebagai seorang panutan. Sejujurnya, kau ini memang pantas menjabat sebagai wakil kapten dari geng Toman divisi pertama." Scene pun kembali berpindah. Chifuyu yang sejak tadi menguping di balik tembok ruangan ini pun seketika menjadi tersentuh. Dalam hati, Chifuyu kembali berkata, ternyata walaupun menyebalkan dan kurang ajar, Sato adalah orang yang sangat baik dan peduli dengan semua orang yang ada di sekitarnya, khususnya semua anggota geng Toman divisi pertama. Sekarang aku mengerti kenapa dia bisa menjadi wakil kapten dari Baji. Nampaknya semua anggota divisi pertama lainnya sangat sayang dan juga respect sekali kepada dirinya. Semua asumsi Chifuyu di atas pun semakin diperkuat dengan kehadiran dari kucing hitam di antara mereka. Di mana pada momen selanjutnya, nampak Sato yang langsung mengelus kepala dari kucing tersebut yang saat itu mengikutinya juga. Melihat hal itu, Chifuyu pun berkata, "Woi Sato, aku menemukan Excalibur saat dirinya dibuang di jalanan. Biasanya dia tidak mau mendekat atau bermain dengan orang lain selain diriku. Walaupun menyebalkan, tapi sepertinya aku harus menerima sebuah kenyataan. Jika ternyata kau bukanlah orang yang jahat seperti yang aku pikirkan selama ini." Mendengar semua ucapan dari Chifuyu barusan, ternyata Sato tidak meresponnya dan malah asik bermain dengan kucing hitam itu. Pada panel ini, Sato pun bahkan sampai memberi nama kucing hitam milik Chifuyu itu dengan panggilan Ronaldinho. Nah, mulai dari sinilah ketegangan sesungguhnya antara Chifuyu dan juga Ryusei Sato kembali memanas.
Keduanya pun bahkan sampai ribut dan tidak terima dengan panggilan masing-masing untuk kucing hitam itu. Di satu sisi, Chifuyu tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan ingin kucing hitam itu diberi nama Excalibur. Namun di sisi lain, Sato juga tidak mau menuruti semua perkataan dari Chifuyu dan terus memanggil kucing hitam itu dengan nama Ronaldinho. Beruntung di tengah ketegangan ini, akhirnya Keisuke Baji yang merupakan kapten divisi pertama Toman datang dan langsung mengajar kepala dari Chifuyu serta Ryusei Sato. Dengan penuh emosi, Baji pun berkata, "Woi kalian berdua, jangan bertengkar dan jangan berisik di rumah sakit. Jika kalian tidak bisa menjaga sikap, maka aku akan kembali menghajar kalian berdua." Tidak hanya sampai di situ, Baji pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Oi Ryusei, sepertinya geng Sasazuka dari distrik Kirabi sudah mulai mengincar kita juga. Oleh karena itu, kita akan mengadakan meeting divisi pertama Toman secepatnya." Mendengar semua hal itu, Sato pun dengan santai menjawabnya, "Hah? Lagi-lagi ada kelompok menyebalkan yang mencoba macam-macam dengan kita." Pada panel selanjutnya, Baji pun juga berkata kepada Chifuyu, "Woi Chifuyu, kenapa kau hanya bengong saja? Pertempuran kita kali ini akan menjadi sebuah pertempuran yang besar. Jadi jangan coba-coba untuk melarikan diri saat perang sedang berlangsung." Mendengar semua hal itu, Chifuyu pun seketika kembali bersemangat. Dia pun dengan lantang langsung menjawabnya, "Baiklah, aku sudah siap." Sayangnya semua cerita dari manga Letter from Baji chapter ketiga harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika sebuah nama geng baru akhirnya kembali diungkap dalam manga spin-off ini. Oh iya, pada chapter selanjutnya kita akan kembali diperlihatkan sebuah pertarungan besar antara divisi pertama Toman melawan salah satu geng besar terkuat yang menguasai wilayah distrik Kirabi. Jadi nantikan terus ya kelanjutan ceritanya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。